wa kashibil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syarifah, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam jasad mereka mengalir pula darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus sahibul bait, khadimul majlis, Al-Habib Nuh bin Idris bin Hasim bin Umar Bahasim. Begitu pula Al-Habib Hamid bin Ahmad bin Hasim bin Abdurrahman Bahasim, juga Muhammad Hadrami Bahasim, serta seluruh habaib yang berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib, para dzurriyyat Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memandang majlis ini dengan pandangan penuh rahmatnya dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, penyambung daripada lisannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama adalah warasatul anbiya, mewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati mereka, di dalam dada mereka ada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita disuruh untuk memuliakan para ulama. Rasulullah bersabda, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah ulama-ulama, karena mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun untuk mengikuti, untuk memuliakan pula para ulama-ulama, karena di dalam dada mereka ada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan akhirat, dan bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama yang menyambung daripada ajaran Rasulullah, maka kita tidak akan mendapat ilmu satu pun, sedikit pun, tanpa kita belajar dengan para ulama-ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berhadir di dalam majlis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya di tempat ini, karena ini bulan maulid. Walaupun majlis ini tidak hanya membaca maulid di bulan maulid, tetapi majlis ini berjalan setiap setengah bulan sekali. Setiap setengah bulan sekali selalu membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di bulan maulid. Namun di bulan ini lebih khusus lagi kita membaca maulid, karena persis di bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab dijelaskan, man qasada maudi'an yuqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa menuju satu tempat yang di tempat itu dibaca maulid Nabi, baik bulan maulid ataupun tidak bulan maulid, di sana dibaca maulid Nabi, maka sesungguhnya dia menuju tempat itu adalah menuju kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkatnya kita dari rumah ke majlis-majlis yang dibaca maulid Nabi, maulid apapun itu, Sintud Durar, Maulid Al-Azab, Diyaul Lami, Ad-Dibai, Berjanji, Syaraf Al-Anam, yang manapun maulid dibaca, yang artinya di dalam kitab itu diceritakan tentang sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca di tempat itu,
orang yang hadir di sana pada sesungguhnya dia menuju kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ma qasada dzalikal maudhi' illa li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak menuju tempat pembacaan maulid itu melainkan didasari dalam hatinya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada rasa cinta lalu tulak kepada orang membaca maulid. Itulah yang menggerakkan imbias di dalam hatinya untuk tempat itu, berangkat ke tempat itu adalah karena ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, mahabbah cinta inilah yang menyebabkan orang itu berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahba. Dikumpulkan orang itu dengan orang yang dia cintai. Kalau tadi dia cinta kepada Nabi, berkumpul di tempat itu, berarti dia berkumpul dengan Nabi. Nabi adalah orang yang dalam surga, maka berarti orang itu adalah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya orang yang hadir dalam pembacaan Maulid Nabi. Jadi kita, oleh sebab itu Guru Zaini, Guru Sekumpul, beliau tidak membaca Maulid hanya di bulan Maulid. Beda dengan dahulu-dahulu, orang-orang dahulu kita bermaulidan bulan Maulid aja. Yalah. Lalu sejarah yang tahu dahulu di Maulidan itu bulan Maulid aja. Itu pun 12 sejarah Rabiul Awal di masjid itu kan ada lagi bahari gitu. Nah, wayah ini dibaca terus Maulid itu. Malam di mana? Di majlis-majlis. Karena itu tadi supaya kita berada di raudhah min riyadil jannah. Yaitu hadirnya kita di majlis Maulid satu. Yang kedua majlis ilmu. Majlis ilmu ini ada majlisnya, ada pembacaan ilmu kitab-kitab ataupun hadis-hadis Rasulullah atau ayat-ayat, satu ayat dari Al-Qur'an yang diungkapkan dalam satu majlis itu berarti ada membicarakan tentang ilmu-ilmu agama. Maka itu adalah juga disebutkan oleh Rasulullah kebun surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati kebun surga, ikutlah kamu menikmati, memakan segala isi yang ada di dalam kebun surga itu. Sahabat pun menanyakan, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang kau maksud kebun surga yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Rasulullah memperjelas hilaqul ilmi wa hilaqul dzikir. Hilaqul dzikir wa hilaqul ilmi. Atau majlisul dzikir wa majlisul ilmi. Majlis ilmu dan majlis zikir itu adalah kebun daripada kebun surga. Hadis juga yang menyatakan majlis ilmu, majlis zikir seperti majlis salawat itu sama, adalah kebun surga. Hadis juga dalilnya, pegangannya dalilnya hadis. Kemudian kalau orang tulak haji atau tulak umrah, dia di ruangan di Masjidin Nabawi itu ada tulisan kata Rasulullah, sebuah hadis tertulis di sana terpampang, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itu bertulisan di masjid itu. Di Masjid Nabi yang asli Masjid Nabi, di situ ada tulisan. Artinya apa? Jarak antara rumahku, kata Rasulullah, ma baina baiti, jarak antara rumahku, wa mimbari, dan mimbar tempat aku khutbah itu raudhatun min riyadil jannah. Itu adalah raudhah itu. Nah, taman surga itu, kata Rasulullah. Nah, sedangkan kita kalau hendak tulak ke sana berapa ongkosnya? Hendak tulak umrah berapa ini? 35 juta. 30 juta paling murah. Nyuluna insya Allah bulan ini Rabiul Akhir ini berangkat umrah. 4 Rabiul Akhir berangkat. Biayanya 35 juta. Tambah Karim Hadramaut 52 juta. Jadi umrah plus Hadramaut menghadiri haulan Habib Ali Sahibul Maulid. Insyaallah haul Habib Ali 20 Rabiul Akhir itu ditaring di Hadramaut. Ada kan anak umpat? Anak umpat. Daftar.
Amin, amin. Insyaallah tahun dudi nabung kita nabung kumpulakan tahun dudi kita tulakan persis kena tulaknya ziarah Rabiullah. Amin, kabul. Ziarah apa haulnya Habib Ali Sulaiman Maulid. Kita kan amalkan Maulid Simtudura di sini. Karangan Habib Ali kita ziarahi kuburan sini supaya ada hubungan kita tuh lebih kuat, erat hubungan kita. Ziarah insyaallah bertekad aku mengumpulkan duit hendak ziarah kepada Habib Ali Sulaiman Maulid, tabung setahun insyaallah dia tulak sekitar 55 juta lah anggap ya lah. 60 juta lah lon sango ya lah. Nah 60 dibagi isi 12 bulan berapa sebulan? 500.000 kan? 5 juta kan? 5 juta kan? 5 juta aja sebulan. Eh 5 juta aja sebulan ngumpulkan. Umrah, ziarah ke Rasulullah, ziarah ke makam pengarang Maulid Rasulullah SAW. Nah. Apa aja Rasulullah? Di antara rumahku dan mimbarku itu raudhah min riyadil jannah. Kalau orang hendak mendapatkan tempat raudhah itu tulak 35 juta. Itu pun sekarang di Mekah, di Madinah, jatahnya satu paspor cuma sekali masuk raudhah. Kada kayak bahari lagi. Hendak masuk 2-3 kali ke raudhah bakajal kawa. Wah ini kada lagi. Setiap rombongan mendaftarkan berapa rombongannya? Orang 10, orang 20 rombongan apa? Travel mendaftarkan. Jamaahku 100 orang daftar. Paspornya ini ditentukan jamnya. Karena malam habis Isya, malam jam 11 masuk rombongan ini. Berombongan sekali itu sudah masuk, kada kawa lagi hendak masuk bakajal ke raudhah itu. Jatahnya masuk satu kali. Kalau dahulu kawa aja 2-3 kali. Asal rajin bakajal aja. Antri situ masuk aja. Sekarang kada bisa lagi. Itu raudhah tadi. Tetapi Rasulullah SAW kalau hanya tempat raudhah yang di Mekah itu, bagaimana umat beliau yang tidak mampu berangkat ke sana dengan biaya puluhan juta? Bagaimana caranya supaya mereka mempunyai raudhah yang sama kedudukannya dengan itu? Maka Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu." Kalau kau mau melewati kebun surga di dunia singgah. Apa itu kebun surga? Majlisul ilmi wa majlisul dzikir. Majlis ilmu, majlis zikir. Ya ini. Jadi kita sama lawan tulak ke raudhah di Madinah. Pian hari ini berada di raudhah. Berapa ongkosnya tadi? 35 juta. Pian berapa tulak tadi ke sini? Salitar minyak. Lah, salitar minyak sepeda motor. Nah, itu aja berapa? 10.000 aja lah. Nah, murahnya. Sekarang berada di raudhah dan sekarang berada di raudhahnya 1 jam. Kalau di sana cuman 15 menit jatahnya. Satu rombongan masuk orang misalnya 300, itu sembahyang itu 2-3 kali. 15 menit aja. 15 menit satu rombongan tadi harus bersih lagi raudhah. Keluar. Masuk di dalam 15 menit, keluarnya pun mengeluarkan tuh 15 menit, baru kosong lagi 1/2 jam. Keluar ini masuk lagi rombongan yang kedua ke raudhah. Masuk lagi, terus begitu. Keluar lagi. Sekarang kita masuk ke raudhah. Dalilnya hadis juga sama. Tadi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah hadis Rasulullah. Sekarang majelis ilmu itu adalah raudhatul jannah hadis Rasulullah SAW. Sama. Buktinya dalilnya sama. Cuman di sini tempatnya ada Habib Nuh. Nah ini kalau orang ngerti, tulak ke kebun surga itu adalah satu luar biasa, ya. Sehingga Rasulullah umatnya ini walaupun kada bisa tulak umrah,
tetap dia ada jatah-jatah tempat-tempat untuk raudhatun min riyadil jannah. Maka syukurilah majelis ini. Adanya majelis ini memudahkan kita untuk berada di raudhah min riyadil jannah. Di kebun-kebun surga itulah majelis ilmu, majelis zikir itu tadi. Ini nak ulun kesini tadi ulun hanyar tuntung majelis juga. Jadi ulun malah kada ada istirahat lalu mulai habis asar tadi baca maulid di majelis. Maulid azab diterjemahkan majelis. Habis itu maghrib, habis majelis ulun mandi, mandi mendinginakan awak, pakai baju, maghrib bis maghrib berangkat lagi. Jadi dari raudhah ke raudhah. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Minar raudhah ila raudhah. Itu setiap hari Jumat ulun majelis, setiap hari Jumat ba'dal asar baca rotibul atas dan baca kitab. Ini raudhah min riyadil jannah, supaya umat Rasulullah bisa masuk raudhah tanpa biaya, tanpa sulit, tanpa uyuh kada bangaling-aling. Namun tulak ke Makkah pian 9 jam di pesawat kujur duduk pinggang. Ya Allah napa kami kancang ari-ari, napa behera, napa kantut ngalih jual. Ini raudhah banyak banget di kebun surga ini. Ya Allah ya Karim. Dan inilah kata Rasulullah tempat yang terlepas dari laknatnya. Hadis Rasulullah, ad-dunya mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat Allah seluruh isi dunia ini habis kada dilaknat illa kecuali. Nah ini bahasa nahu istisna. Kalau orang bisa sekolah nahu istisna, pengecualian. Illa kecuali yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala zikrullah. Orang yang berzikir kepada Allah wa ma wala, dan yang mengikuti zikir-zikir itu, bacaan-bacaan, ya wirid-wiridan, termasuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW, itu adalah zikir. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Allah berkata, berfirman, man dzakaraka faqad dzakarani. Wahai Muhammad, siapa yang menyebut nama engkau, berselawat kepada engkau, berarti juga dia menyebut nama aku, kata Allah. Sama aja dengan dia berzikir menyebut nama Allah. Saking sayangnya Allah kepada Rasulullah dan tingginya derajat Rasulullah di sisi Allah, maka Allah menyamakan siapa nyebut nama Nabi Muhammad sama dengan menyebut nama Allah. Artinya zikir kepada Allah. Jadi orang yang berselawat itu orang yang berzikir. Belum lagi kalau kita mendefinisikan zikir. Apa definisi zikir? Apa ta'rif zikir? Apa makna zikir? Az-zikru ma yusabu li ghairihi. Zikir itu setiap kalimat-kalimat yang dibaca mendapatkan pahala, maka itu masuk dalam definisi zikir kepada Allah. Kalau berselawat berpahala kada? Berpahala. Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, berselawat kepadaku satu kali, maka Allah membalaskan pahalanya 10 kali rahmat kepada orang itu. Berarti orang yang baca selawat adalah orang yang berpahala. Makanya tadi illa zikrullah wa ma walah. Yang kada dilaknat Allah di dunia ini orang yang berzikir saja. Nah syukur alhamdulillah kita membaca maulid berselawat tadi. Ya, berselawat dan Rasulullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa alimun, kata Rasul. Orang alim. Itu aja yang kada dilaknat oleh Allah di dunia. Zikrullah dan orang alim. Orang alim. Kenapa jadi orang alim ini kada dilaknat? Karena ini meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Tanpa ulama maka tidak dapat kita ilmu Nabi Muhammad SAW. Baik ulama itu baca kitab tauhid, sifat 20, makrifat kepada Allah, bicaranya itu tidak terlepas daripada ilmunya Rasulullah. Baik orang membacakan kitab fikih, syariat-syariat, hukum, syarah hukum, apa rukunnya, syaratnya,
sembahyang, haji, zakat, apapun ibadah yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah dengan rukun dan syarat, itu namanya hukum kitab fikih, tidak terlepas pula dari ilmu Rasulullah SAW. Ataupun ulama di dalam majlis itu membacakan kitab-kitab tasawuf, bicarakan tentang takabbur, ya kan, tentang husnudzon, suudzon, tentang tawadhu, tentang sabar, tentang zuhud, tentang bakhil, tentang apapun sifat-sifat kul hati, baik itu amradil qulub ataupun daripada tazkiyatin nufus. Baik yang membicarakan tentang penyakit-penyakit hati seperti sombong, pemarah, hubud dunia, suudzon, ataupun membicarakan tentang sifat-sifat mahmudah seperti misalnya tawadhu, sabar, pemurah, husnudzon dan sebagainya, maka itu tidak terlepas pula dari ilmunya Rasulullah SAW. Jadi seluruh ilmu itu pasti sumbernya dari Nabi kita Muhammad SAW, kecuali ilmu sasar. Nah, itu berhubungan lawan iblis. Nah, iblis saja ya kan. Nah, ilmu nang kada bersembahyangan itu ilmu iblis. Ilmu iblis sembahyang, karena iblis disuruh sujud kada mau. Kepada Nabi Allah Adam disuruh sujud. Nah, kenapa? Berarti kada menurut perintah Allah. Maka aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia merasa sombong dirinya, maka iblis dikategorikan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu Rasulullah SAW pasti bersumber dari hadis, dari Quran, itu adalah ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Alim wa muta'allim, dan orang nang belajar. Jadi orang alim dan orang belajar. Nah, inilah nang kada kena laknat. Yang lainnya dilaknat kecuali 3, orang yang berzikir, orang alim, dan orang yang belajar. Muta'allim, dia lah dulu buat belajar. Ada orang majlis sudah hadir, itu kada kena laknat. Jadi kita nih sudah 4 hadir aja. Di sini nggak ada guru siapa ngajari, guru Saifur Rahman bergantian kan nih gurunya. Nah, dulu Habib Noval misalnya, ini sudah luar biasa ini. Nah, malam ini karena giliran ulun, sebiji 2 biji biar dapat hari ini hadis. Ini ilmu Rasulullah SAW. Inilah nang kada dilaknat. Berzikir, tadi berselawat, itu orang alim, lalu orang belajaran sekolahan. Maka oleh sebab itu jangan tinggalkan majlis. Kalau kita duduk di majlis, berarti kita berada di tempat orang berzikir dan lepas dari laknat Allah. Kalau kita berada di majlis ilmu, berarti kita menjadi muta'allim, kita menjadi orang yang belajar, berarti kita sudah terlepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sayangi majlis-majlis yang ada ini. Nang dibentuk oleh guru-guru, ulama-ulama, habib-habib. Nah, kita sayangi majlis ini supaya kita hadir di majlis ilmu Rasulullah SAW. Inilah tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan ilmu kepada manusia ini. Yang tadinya jahiliyah, jahil, tidak tahu segala-galanya, jahil tidak mengerti tentang ilmu ketuhanan, dia menyembah berhala, menyembah patung. Nah, yang benar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya syariatnya tidak karu-karuan, sekarang syariatnya diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula adab hati-hatinya, tasawufnya, sekarang diatur oleh Rasulullah dengan ilmu-ilmu Rasulullah. Maka orang yang berada di majelis ilmu adalah orang yang berada tadi dalam raudhah min riyadil jannah, kebun-kebun surga yang disediakan oleh Allah untuk manusia, untuk umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berada di majelis ini. Inilah lagi, ini jangan lagi nang kadakan laknat. Jadi kita orang tua, anak-anak kita bawa hadir di majelis ilmu supaya selamat kadakan laknat. Nang lainnya kena laknat, berada. Begitu kita berada di majelis ilmu, majelis zikir, itulah yang selamat. Anak-anak kita masukkan madrasah, masukkan pesantren. Masukkan, wajib kita memasukkan anak kita ke pesantren.
Di sini ada pesantren. Ke pesantren mana kabaran aja, asal pesantren yang bagus-bagus sudah ilmu pelajaran kitabnya memang fikih, tauhid itu. Jangan ngarannya aja pesantren, yang dilajarakannya pelajaran umum. Nah itu terbalik. Itu betopeng ngarannya. Betopeng pesantren supaya orang hendak soal pesantren, padahal yang dilajarakan yang lain. Itu betopeng pesantren ngarannya. Iya kan? Nah pelajarannya kena camu di situ, nang kayak Az-Zaitun tahu lah ya. Nah ngarannya pondok pesantren Az-Zaitun sekalinya. Bang aja hadap ke situ, orang menghadap kiblat, bangnya hadap ke makmum, lobor nak baklahil. Azannya aja nak kayak itu, kan aneh itu. Nah, jadi hati-hati juga, jangan sembarang pesantren. Ada aja sudah pesantren. Ya kan nang memang standarnya, standar biasa. Jangan hendak nang luar biasa kepentingannya yang enggak itu. Itu kan Az-Zaitun tuh luar biasa, pendaftarannya aja enden setahun, bayar berdulu 25 juta. Nah, setahun hanya duit 25 juta, sawatnya mau ulahkan asramanya 25 juta. Kali orang 10 berapa? 250, sebuah kamar tonton buat ber-10 orangnya, setahun duitnya jadi kirim berdulu. Enden diakalinya kan kita. Diakalinya. Nang kita diam itu ya nyemolahkan misalnya orang 10 orang jorong 25 juta, 25 juta. Orang 10 berapa? 250. Kawat untung sebuah kamar 10 kali 10. Iya betul. Kena datang masuk situ. Itu yang diolah juga. Itu bayar ya pulang. Jadi itu ya di bisnisnya. Banyak aja pesantren yang biasa-biasa aja, jangan anak nang luar biasa. Ibu mulai orang kena. Masukkan pesantren anak kita. Wajib kita menyekolahkan anak kita di pesantren. Wajib kita, karena itu kata Rasulullah, alimu auladakum, didik agama ke anak kamu, pelajari agama, fa innahu makhluquna fi zamanin min ghairi zamanikum, karena mereka nanti menghadapi masa zaman yang tidak seperti zaman kamu. Kada sama lawan kita bahari lagi halus, anak nonton film, iya kok kamar teh, ya, dulu di jorongnya adalah kamar teh bahari, nah maka ada lah, mbak mana kepala hari lah kamarnya. Dulu, wah ini nonton film di TV ada sudah, ya, kadang-kadang wah ini di tangan nonton film, canggihnya. Makanya Nabi didik agamanya karena mereka menghadapi zaman yang tidak seperti zaman kamu. Dahulu orang hendak berjudi, tulak ke padang sahabat manakah? Nah, hampas boyang. Wah ini online judi, tek timbul habisnya aja duit, ongot aja bisa kepala. Canggih wah ini, muka ada iman kada anu luar biasa. Luar biasa. Jadi didik agama supaya kita selamat. Kita dudukan di majelis. Nah, majelis kita duduki. Itulah Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Allah sayang lawan kita. Fa'arsala ilaihim asyraba khalqihi wa ajalla abidihi rahmah, kata Habib Ali di muqaddimah maulidnya. Alhamdulillahil qawi sultanu, segala puji bagi Allah yang sangat kuat kekuasaannya. Al-wadhihi burhanu, yang sangat nyata bukti-bukti kekuasaannya, dalil-dalil kekuasaan Allah, mencipta langit, mencipta bumi, mendatangkan, melampaui dunia ini dengan matahari dan bulan, ada bintang, ada air, ada hujan, ada siang, ada malam. Ini adalah bukti burhan, bukti kekuasaan Allah. Al-wadih, nampak sekali. Masa orang kada bisa melihat kekuasaan Allah? Siapa yang mampu mendatangkan malam? Siapa yang mampu mendatangkan siang? Berarti kita berada di siang, di malam ini kita berada di dalil bukti kekuasaan Allah. Al-wadih burhanu, al-mabsudi fil wujudi karamahu wa ihsanu, yang terhurai rahmat Allah, kekuasaan itu. Al-mabsud, karamahu, kemurahan Allah terhampar di muka bumi. Ya kan? Al-mabsud terhampar di muka bumi, di alam semesta ini. Coba kita berhinak berapa bayar? Adalah bayar. Menghisap oksigen. Coba lamunya sudah sesak napas, biar masuk rumah sakit pasang oksigen 100.000 sejam.
Wah ini tawam dulu 100.000. Wah ini bisa belarang tuh pian. 100.000 sejam, berarti 10 jam 1.000.000, 24 jam 2.400.000 kalau pakai oksigen. Tapi Allah Ta'ala kita mengisap oksigen tanpa bayar. Minum, memerlukan air minum, tabuk sumur bebanyu, bor ini Habib Nur hanya nombor mencapancar banyak. Ayo Allah Ta'ala menyediakan dalam tanahnya ada banyu, karena banyu itu yang diperlukan oleh manusia. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, kata Allah, dan kami jadikan dari banyu itulah semua makhluk ini bisa hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in. Jadi sumber air kada bebayaran kita meminum banyu Allah Subhanahu wa taala. Gratis. Itu al-mabsut, terhampar. Al-wadihi burhan wa al-mabsuti fil wujudi karamuhu, kemurahan Allah, wa ihsanuh, kebaikan Allah. Allah memberikan bumi, memberikan segala-galanya di sini, di muka bumi ini. Ihsanuh ta'ala majduhu wa azuma sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah, kata Habib Ali. Allah menciptakan makhluk ini semua ada hikmahnya, ada manfaatnya. Tidak ada Allah menciptakan benda yang tidak bermanfaat. Seluruh ciptaan Allah ada manfaatnya. Khalaqal khalqa li hikmah. Kelihatannya aja remeh, kada ada gunanya, padahal banyak gunanya. Tahi talinya aja Habibnya. Ya. Tahi talinya bermanfaat. Mungkin baju tahi talinya ini dibangsat benar aja. Jangan dicari kita tahi talinya. Amang kada tahi talinya ini dimasukinya oleh samut talinya. Ini penjaga gawang, ini sapam supaya samut kada masuk ke dalam otak kita. Ada tahi talinya tuh mahong pahit rasanya. Mun kada percaya rasain dia. Coba kocek tahi talinya rasain. Pahit. Samut nanya buka. Jaka tidak pian guring nang 8 jam tuh disaranginya le samut, jakanya manis tahi talinya pian. Jangan dianggap tahi talinya aja. Tinanya ada hikmahnya. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah, dan Allah meliputi pengetahuannya dimanapun makhluknya, ciptaannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, ya. Dan diberi rezeki oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini pasti Allah ketahui, dan Allah beri rezeki. Allah tahu di mana letaknya seikung samut, tetap Allah tahu aku beri makannya. Apalagi manusia yang bisa sembahyang, bisa membaca selawat ini, kada betah mati kelaparan kita ini. Karena Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Mbah punya mati itu Bang, mati habis umur. Katanya mati kelaparan Bang. Banyak orang yang di rumah sakit dikajahi makanan. Banyak mana makanan mati habis umur. Katanya mati kelaparan. Kada ada orang mati kelaparan, matinya tuh mati habis umur. Pasti Allah Ta'ala memberi rezeki, kada ada yang kada diberi rezeki. Sedangkan ular, nyamuk, segala pempijit aja diberi Tuhan rezeki. Apalagi manusia yang bisa membaca salawat, bisa sembahyang nenek, maginya jangan takutan kita kada makan. Ini kadang-kadang dihantui. Inna syaitan wa'adakumul faqra. Syaitan itu menghantui hati kami. Ikam mun kada bagawi pakir, kada dan dimakan-makan kena ngalih ikam. Behimat ikam bagawi biar kada basumbayangan. Bangsat benerannya menasihati. Biar kada sumbayang dinya asal bagawi. Itu janji syaitan. Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang hidup di muka bumi pasti ada rezekinya. Jangan sampai kita orang Islam mengikuti khutuwati syaitan, tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti gerak-gerik bisik-bisik syaitan, itu musuh kamu yang nyata. Wa anibuduni, ikutilah aku, kata Allah. Hada siratum mustaqim. Ikut Allah, itulah jalan yang benar. Jadi kalau kita berpegang, bertawakal kepada rezeki kita kepada Allah, itulah yang benar. Jangan takutan
mati kelaparan. Kadang-kadang orang terlalu berlebihan hubbud dunya sehingga dia mengejar dunianya sampai dia meninggalkan keparduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu kenapa tadi? Mengisahkan apa? Subhanallah. Jadi kita ini seluruh itu tadi Allah menciptakan, jar Habib Ali, khalaqal khalqa li hikmah. Ada semua. Manfaatnya ada semua, ada hikmahnya. Allah menciptakan dunia semesta alam ini. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Maka setelah Allah menciptakan itu, Allah fa'arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Ini hendak kita, poin kita maulid ini. Maka Allah mengutus kepada makhluknya tadi, arsala ilaihim asyrafa khalqihi, semulia-mulia makhluknya, wa ajalla 'abidihi, dan sebesar-besar hambanya diutus oleh Allah. Kenapa jadi diutus Nabi Muhammad? Rahmah, karena Allah sayang lawan kita ini. Jadi Allah utus Nabi Muhammad karena kita disayangi Allah. Amun kadada dibimbing, kadada pembimbing, habis sesat berataan, masuk neraka. Karena Allah Ta'ala sayang lawan kita, diutus Nabi Muhammad nang hadi ila siratim mustaqim, membimbing kita, menggendeng kita, membawa kita ke jalan yang lurus, agama Islam, i'tikad yang benar, syariat yang benar, adab tasawuf yang benar, maka dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Allah sayang lawan kita. Lamun kita kada mau mengikuti Rasulullah, berarti seolah-olah kita menolak kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang, lalu diutus Nabi supaya kita umpat. Fa'arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Karena Allah sayang lawan kita, diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Allah, kita kenal seluruh pengetahuan tentang ketauhidan kepada Allah dan cara beribadah kepada Allah dan seterusnya. Alhamdulillah, itu lahirnya Nabi. Luar biasa memang, ajalla 'abidi, paling besar, paling hebat hambanya. Bidannya mengisahkan, tadi ulun pestakana membaca kisah Maulid Sidin. Bidannya ini syafa ngarannya. Ada nyebut syifa, ada syafa. Bidan waktu Rasulullah lahir, bidannya namanya syifa atau syafa. Berkisah syafa ini karena Sidin menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Ujar syafa, falamma waladat Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala melahirkan, wada'at itu melahirkan, falamma wada'at, manakala melahirkan Siti Aminah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastahalla, maka aku menyambutnya nih ringan. Badan Nabi disambut dengan mudah, dengan ringan. Fastahalla, sangat mudah sekali kelahiran itu. Kada sulit kelahiran Rasulullah, mudah, murahan dia orang Banjar kelahiran. Fastahalla, aku tambut pasami'tu qailan yaqul, ketika aku menyambut badan Nabi ini, aku mendengar ada suara, rahimakallah au rahimaka rabbuk. Suara itu didengar oleh syafa, merahmati akan engkau oleh Allah, engkau dirahmati oleh Allah. Rahimakallah au rahimaka rabbuk, itu khilaf rawi ngarannya, au-nya itu lil khilaf. Rahimakallah kalimatnya atau rahimaka rabbuk, mengasihi sayangi kepada engkau wahai Muhammad oleh Tuhan engkau. Kami orang yang disayang itu Tuhan. Itu ketika syafa membidani Rasulullah SAW, menerima jasa Rasul. Pasami itu qailan rahimakallah au rahimakallah. Qalati syafa, maka si bidan ini berkata,
Fa'adha'at ma bainal masyriq wal maghrib. Maka jasadnya Nabi Muhammad ini terang, bersinar sampai sinarnya ke masyriq dan ke maghrib. Jadi waktu di tangan bidan ini memancar cahayanya ke masyriq ke maghrib. Ini nang menyaksikan bidannya langsung. Fa'adha'at ma bainal masyriq wal maghrib. Maka menerangilah jasad ini tadi ke masyriq dan ke maghrib. Ini mengisyaratkan bahwa ajaran Rasulullah sampai ke timur, sampai ke barat, kemanapun ke seluruh dunia ini, termasuk sampai ke Indonesia. Ini adalah daerah timur, masyriq ini. Maghrib, nah, daerah sana maghribi sana. Fa'adha'at ma bainal masyriq wal maghrib. Nah. Kemudian kata Syafa, aku diliputi oleh kegelapan dan timbul rasa takut yang luar biasa di dalam hatiku. Dan ketika itu aku mendengar suara, aina dhahabta bi. Jadi setelah Siti Syafa ini menyambut tadi, lalu summa albastuhu, aku pakai bayi ini, dipakai kain. Albastuhu wa adja'tuhu, aku baringkan. Lah, summa, kemudian setelah itu, setelah aku baringkan, aku diliputi kegelapan. Kadep, penjanap, jar bahasa kita. Warubu, rasa takut. Wal kusya'riratu, bahkan aku rasa menggatar. Pasami'tu qailan yaqul, di saat ke itu aku mendengar, aina dhahabti? Jawab tadi, kemana engkau membawa pergi anak ini? Qala ilal masyriq. Suara itu membawa, aku akan bawa ini anak ke masyriq. Suara itu. Wa asfara anni, kemudian terbuka, hilang gelap, mulai terang lagi. Hilang gelap tadi. Kulihati ada aja anaknya. Tadi dibawa ke masyriq sudah. Perhatian kadep melihat tadi dibawa ke masyriq. Begitu mataku jelas lagi, sadar lagi, ada aja bayinya di hadapanku. Summa awadani ru'bu, kemudian berulang lagi aku rasa takut. Wazulmatu, gelap lagi. Wal kusya'riratu, rasa menggatar lagi. Di saat itu pasami'tu qailan yaqul, aku mendengar lagi suara, aina dhahabta? Kemana kamu membawa ini anak? Qala ilal maghrib. Ujar suara ini, aku akan membawa ini ke maghrib. Jadi jasad Rasulullah, bayi Rasulullah itu diarak ke seluruh dunia, ke masyriq, ke maghrib, diumumkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi akhir zaman, asyraful makhlukin wa abdalul habaib telah lahir sudah di muka bumi. Maka seluruh alam semesta ini seperti menyambut pengantin yang sedang datang ke satu tempat. Mereka binatang-binatang, pohon-pohon, kayu, seluruh makhluk Allah, baik kalangan malaikat, baik pun kalangan jin dari manapun, mereka tahu bahwa hari ini adalah maulid Nabi kita Muhammad SAW. Begitu diceritakan oleh Habib Ali dalam maulidnya ini. Diarak ke masyriq, diarak ke maghrib, sehingga seluruh makhluk dimanapun mereka bergembira menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Syafa tadi, kemudian wa asfara zalika anni, hilang lagi rasa gelap itu, mulai terang-terang lagi. Ternyata bayinya masih di hadapan. Jadi dalam waktu yang sangat singkat itu sudah dibawa ke masyriq, juga dibawa maghrib. Itu kekuasaan Allah. Kita kadang maju satu umatnya sampai ke masyriq ke maghrib, itu Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Menurut satu riwayat, panas bakas berabahnya belum hilang lagi, sudah balik pulang ke Makkah. Itu kan Allah
puasa. Kita tinggal iman aja lagi. Kalau hendak membahas dengan logis, bisa jadi orang kada beriman kita. Lawan Allah Ta'ala. Percaya kita. Waktu sedikit itu ke masyriq ke maghrib dibawa jasad Rasulullah SAW di saat bayi ini tadi. Nah, dengan menyaksikan si bidannya ini, menyaksikan kejadian ini tadi, cahayanya tadi ilal masyriq ilal maghrib, dan suaranya dibawa ke masyriq ke maghrib, dan disambut kelahirannya itu wulida maktunan makhulam maktu'as surrah, dilahirkan Rasulullah itu matanya bercelak, pusatnya sudah bertatak, maktu'as surrah, awallat dzalika li syarafihi indallah. Semua itu berturut-turut karena menunjukkan kemuliaan derajatnya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wulida maktunan, sudah berkhitan, bersunat sudah, makhulan, bercelak mata sudah, maktu'as surrah, pusatnya sudah bertatak. Kenapa itu semua? Yang kemuliaan-kemuliaan itu tawallat dzalika li syarafihi indallah aidil qudra wa ma'a buruzihi ila hadzal alam zahara minal ajaib. Dan ketika Rasulullah lahir itu banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Di antaranya api sembahan orang Majusi yang tidak pernah padam seumur hidupnya, pada saat Rasulullah lahir api itu pajah. Sambahan orang Majusi ini penyembah api, kada pernah pajah, Tuhannya kada pernah mati, disembahnya terus. Waktu Rasulullah pajahan itu haram mati Tuhan bubuhannya. Berhala-berhala menkusah tertunduk beradaan. Wal mulku wal malakutu biha muttira. Dan alam semesta ini, baik alam malakut, alam gaib, alam malaikat, wal mulku, alam nyata ini uttira, seperti diminyak wangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli alaihi. Harum, artinya semesta ini dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata si Syaffa tadi, setelah aku melihat kejadian ini, begitu aku melihat ini, aku sembunyikannya, aku rahasiakan dalam hatiku, kada aku kisahkan lagi. Si bidannya kada mengisahkan. Aku simpan aja ini rahasia sampai Allah membangkitkan Nabi Muhammad jadi Rasul. Turunnya Iqra waktu Nabi umur 40 tahun. Begitu Nabi sudah mengaku jadi Rasul di usia 40 tahun, dengan turunnya Iqra itu, fakuntu min awwalin nasi islaman. Ujar si bidan tadi, maka aku orang yang pertama percaya berislam, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bidannya, ternyata yang di bidannya itu mana jadi Rasul, maka aku jadi percaya, langsung beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si bidannya tadi. Jadi bidan fakuntu min awwalin nasi islaman. Aku setengah daripada orang yang pertama berislam. Nah, terdahulu nang awal dub'ah ula, gerak kelompok pertama yang beriman, diantaranya Abu Bakar Siddiq, perempuannya Siti Khadijah, ya kan, pemudanya Sayyidina, anak-anaknya Sayyidina Ali, di karangan budak Bilal bin Rabah, dan seterusnya. Termasuk yang beriman itu si bidan dari si Syaffa tadi, fakuntu min awwalan nasi islama wa kam tarjamati sunnatu min azimin mu'jizat wa zahiril ayatil bayinat. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi Muhammad itu adalah satu ibadah yang paling afdal setelah maktubah, yang wajib sembahyang, puasa wajib. Itu amalan paling sunnah, paling hebat salawat. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang Allah langsung melakukannya selain berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang, Allah menyuruh, ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah. Berzakat, wa atuz zakat, bayar zakat. Ya kan? Berhaji,
Wahai manusia, bahajilah ke Baitullah. Kada ada Tuhan bahaji, kada ada Allah Ta'ala sembahyang, ya kan? Kada ada Allah Ta'ala berzakat, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, puasaan ni kan. Orang dahulu puasa juga, kada ada Allah Ta'ala puasa. Tapi kalau salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawat kamu. Inilah paling afdal amalan, yaitu bersalawat. Lihat orang bahari nang awit napa kayak amalan pian, aku cuy aja situ bersalawat aja. Itu aja. Kuat-kuat awak sidin. Wah, sehat-sehat, bersalawat aja. Salawat afdal amal. Karena Allah langsung melakukan. Kita disuruh untuk melakukan salawat. Di dalam sebuah kitab Rasulullah bersabda, dalam hadis Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, innallaha khalaqa malakan. Allah menciptakan seorang malaikat. Yasma'u kalamal khalaiq, dia mampu mendengar seluruh perkataan seluruh makhluk dimanapun dia berada. Allah menciptakan malaikat, diberi Allah kekuasaan makhluk ini mendengar seluruh kalam yang dimanapun orang itu berkata, berbicara, mendengar dia. Dan wa aqama fi qabri, dia ditempatkan Allah di kuburku. Di kuburku, malaikat tadi. Kemudian siapa saja yang berselawat daripada umatku, maka malaikat ini mendengar dan dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, inna fulan ibna fulan yusalli alaik wa yusallim alaik. Wahai Muhammad, si fulan bin si fulan telah membaca salawat dan mengucapkan salam kepada engkau. Disebut satu persatu oleh malaikat ini. Sehingga tadi yang duduk di majlis ini berselawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Itu disebut oleh malaikat. Ya Rasulullah, Habib Nuh bin Idris berselawat lon pian, Habib Hamid bin Ahmad berselawat lon pian. Si fulan yang berselawat tadi dilaporkan oleh malaikat. Dilaporkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan Rasulullah menjawab salawatnya dan salamnya orang itu tadi. Berarti orang yang bersalawat ini seolah-olah berteleponan lawan Rasulullah SAW. Yang menyampaikannya malaikat. Seperti kita berteleponan, halo Udin. Yang menyampaikannya internet. Nah sekarang malaikat itu yang kemampuannya melebihi daripada internet yang ada ini. Apa? Satelit kah? Satelit kah, Met? Satelit. Satelit inilah yang menyampaikan suara siapa saja kepada seorang. Ini kemampuan malaikat ini melebihi satelit ini. Kalau ini mungkin satelit ini di Indonesia, belain lagi kan di lain. Kalau ini satu aja satelitnya, malaikatnya. Tapi seluruh dunia dimanapun dapat ditangkapnya oleh malaikat ini, didengarnya. Di sana berselawat, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan bin fulan yusalli wa yusallim alaik. Si Anu bin si Anu berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Si Aluh Anu bin si Aluh Anu berselawat kepada engkau. Disampaikan oleh malaikat itu, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Sehingga bersahut-sahutan antara salawat seorang hamba ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan kontak langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Habib Ali mengatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Satu kali orang berselawat maka terhubunglah antara ruh yang membaca selawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatan yattasilu biha. Salawat satu kali menghubungkan dia dengan salawat, ruhnya yang berselawat alaihi atas Nabi Muhammad bih, dengan berkat dia berselawat. Salatan yattasilu biha, berselawat ia dengan satu kali selawat, ruhul
musalli, rohnya yang berselawat bih dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau orang baca selawat itu berhubungan rohnya ini dengan Rasulullah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Jadi yang membaca selawat itu roh. Muntung nih Pak, muntung nih alatnya aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu muntung ini alatnya aja. Nang pada hakikatnya nang baca selawat itu roh. Coba pian, amunnya orang mati, rohnya kada ada lagi. Muntungnya ada aja, bibirnya ada aja, giginya ada aja, ilatnya ada aja. Kalau lagi baca salawat, berarti nang baca salawat itu siapa? Rohnya ini diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bersalawat ini adalah menghubungkan rohnya dengan abah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang membaca salawat, menghubungkan roh dengan abah ruhnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Habib, apalagi zuriat Rasulullah, luar biasa. Rohnya sudah berasal dari Rasulullah, bahkan jasadnya pun, badannya pun titik darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka min plusnya itu luar biasa, nyaraknya itu luar biasa. Ujar guru dahlan waktu ulun beelang pada almarhum guru dahlan Cantung. Tahu lah pian, guru Cantung, guru dahlan Cantung. Ulun beelang bertamu lagi sini. Di atas gunung, jangan naik bergunung dua pal ulun naik ke rumah, ke gunung ke kebun. Rumah sini antara gunung batu kayak ini. Sini berdiam situ. Ulun naik situ. Naik sampai sana. Sidin masih dalam kamar. Guru dahlan masih dalam kamar. Tunggu duduk ulun. Betetengah jam hanya keluar. Minta maaf ulun biblah ya sidin. Padahal ulun ni kekanak banan kawa di anak akan sidin dicucukan sidin kawa. Tapi sidin ulun juga tetap minta maaf ulun biblah. Kenapa ulun lambat mengeluari dia? Ulun masih menyelesaikan hubungan ulun lawan gatupian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulun menuntungkan selawat 10.000 sehari. Guru dahlan 10.000 sehari, semalaman 10.000, menghubungkan roh sidin lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ulun ni bipeje sidin harus banyak 10.000. Ulun ditugaskan guru ulun Seman Mulia. Sidin beguru ulun Seman Mulia. Pamarinanya guru Zaini, guru Seman Mulia. Nang di makam desa kumpul guru Seman Mulia, guru Seman Jalil, lawan guru Zaini, 3 buting di situ. Nah, guru Seman Mulia inilah gurunya guru Cantung, termasuk Habib Harun Abah ulun beguru lawan guru Seman Mulia. Guru Seman Mulia memberikan tugas kepada guru Cantung 10.000 salawat supaya roh tadi cok menyala. Amun pian nebi pe ujar sidin biar kada behimat gen sudah banyala bedahulu sidin mau olah hikmah kata-kata. Lamun ulun ni mun kada rajin mencucuk ke wadah datu pian ke sentral situ pajah lalu ulun kada ada nyalanya. Amun pian ini sudah tahubung bedahulu sakirit-kiritnya pian banyala. Nah, Habib nih, jadi kalau Habib ni sakirit-kiritnya sudah ada setrumnya karena datang dari Rasulullah. Jasadnya sudah berhubung kepada Rasulullah. Jadi ada sudah menyala. Paling kabur tuh kejadian kadabuan ya, karena ada budak batu bara. Lalu kada nyarak di pulunnya oleh debu tadi minta. Cuma ada aja setrum, ada aja bolanya tuh, ada aja nyalanya tuh, ada aja. Cuma kejadian nang batu bara segalaan apa ngarannya ya Allah. Macam-macam ketanahan gitu nah, ya kabus. Begitu dikilapnya, dibelepnya, dibersihnya benyala amenya. Lamun ulun ini jasidin amun kada mencucuk behimat mencucuk Rasulullah ke sentral itu kada ada lampunya kada ada nyalanya. Jadi pengulunnya harus banyak. Itu ujar sidin tawadhu lah artinya. Jadi rohnya ini berselawat 10.000 cucuk terus. Iya nang diziarahi orang guru dalam tak. Iya kan?
Nah, bukan sekumpul aja siarahan. Kasih itu bilanya haul tulakan hibak aja lah letak. Itu jasidin bilanya nyarak lampunya banyak kalalarun nang mendadangi. Bilanya kada jarak sedikit nang nyarak. Banyak nyarakan aja lagi lampu. Baka kuatan selawat lan Rasulullah hubungan ke PLN siapa kuat hubungannya sana maka banyak kalalarun nang mendadangi. Iya toh ulama-ulama wali-wali kayak guru sekumpul. Kada kawa biar orang pendir apa disambat apa tetap orang tulakan. Kalau larun pasti mendatangi karena apa? Lampu nyarak. Banyak karena hawa-hawarna jangan ketulak ke situ jar. Apa tulak ke situ? Tetap aja kalau larun nih nah mendengar kabar di mana bahulan kaja. Bahulan ka kada pokoknya tulak tukang aja. Biar kan dibari orang duit, jangan dibari orang nasi. Sekalinya nasinya sering banyak kan dua di situ. Ngaran kada kau dia apa itu sudah Allah mentakdirkan. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba maka Allah umumkan kepada seluruh dunia, manusia aku cinta kepada sefulan maka cintailah si fulan itu. Masalah ada khilafiyah itu biasa biasa tapi sudah itulah buktinya orang itu mencintai secara keseluruhan secara umum. Itu sudah bukti. Kalau larunnya pasti banyak menyarang. Kenapa? Lampunya nyarak. Lamunnya nang kada nyarak nenek tuhuk besaruan kada sing datangan. Beundangan kada datang dua orang. Nitu pun undang kada, undang dengar kabarnya bahulan aja. Tulak. Saruran kada tulak. Mereka kada mikirkan makan apa indarnya yang penting tulak umpat hadir ya kan. Ada urusannya itu. Habis rest area ya kan di mana-mana ujung kampung buncu-buncu nah menyumbangkan mereka ada tungkang bal tambal ban umpat juga menambalkan ban ada yang memberi minyak salitar barang ada yang menyangakan gogodoh memberi orang pokoknya itulah sudah artinya kada kau dia apa ya lagi itu artinya orang yang lampunya nyala. Kenapa? Sidin ma'amalakan membaca maulid simtud durar mulai lagi bujang sampai Sidin meninggal dunia tidak pernah absen. Kalau bang absen apa undangan ada orang mau undang di sana nak memberi duit banyak perai majelis. No. Tidak pernah beliau seperti itu. Beliau istiqomah mengamalkan maulid simtud durar berapa puluh tahun kada bisa Sidin kada membaca. Kada bisa kada melaksanakan majlis itu. Bujur-bujur dilandasi rasa mahabbah dan rindu kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majlis kita ini selalu berkembang, selalu maju, selalu semakin banyak orang yang hadir. Semoga karena ini adalah raudhah min riyadil jannah. Sila halap maulid Nabi dibaca di berbagai tempat dan di berbagai waktu karena dilandasi rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah bertambah dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dapat syafaat beliau. Kita tidak bisa mengandalkan amal-amal baik kita. Keamal baik kita sangatlah sedikit. Hanya syafaat Rasulullah yang kita harapkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf ampun maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.